Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Rahman Maulana dari kelas 10 KGSP 2. Saya berasal dari SMK Negeri 26 Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, Zidan akan membahas sebuah materi kimia yang bernama polimer. Nah, Zidan akan mengambil salah satu jenis polimer yang bernama dacron. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu monomer dan polimer. Yang kedua ada proses dan reaksi. Ketiga, manfaat sosial, ekonomi, dan budaya dari polimer tersebut. Kemudian, masalah apa saja yang ditimbulkan. Baiklah, kita akan memasuki subbab pertama, yaitu monomer dan polimer. Di sini akan berisikan penjelasannya tentang pengertian dan contohnya itu apa saja. Kita akan memasuki definisi dari polimer dan monomer. Kita memulai dari polimer terlebih dahulu. Oke, polimer. Polimer adalah molekul panjang yang mengandung rantai atom yang dihubungkan oleh ikatan kovalen yang terbentuk selama polimerisasi. Kemudian, monomer. Monomer adalah struktur molekul yang dapat berikatan secara kimia dengan monomer lainnya untuk menyusun molekul polimer yang panjang dan berulang-ulang. Kemudian kita akan membahas tentang polimer yang Zidan sebutkan tadi di awal pertemuan kita, yaitu dacron. Nah, apa itu polimer dacron? Nah, dacron adalah polimer yang tersusun atas glikol dengan asam tereftalat. Dacron merupakan bahan sintetis yang biasa digunakan untuk kebutuhan tekstil seperti bantal, guling, dan boneka. Material dasarnya yang terbuat dari bahan polyester fiber sintetis membuat dacron memiliki fleksibilitas dan topangan yang baik. Kemudian kita akan membahas monomer dari dacron sendiri. Dacron itu merupakan copolimer yang terbentuk dari dua monomer. Nah, monomer yang digunakan untuk pembuatan dacron adalah etil glikol dan dimetil tereftalat. Dengan demikian, monomer dari dacron adalah asam tereftalat dan etilen glikol. Kemudian kita akan membahas tentang contoh dari polimer dan monomer dacron. Nah, yang pertama itu siliconase polyester fiber atau serat polyester silikon, yaitu merupakan jenis dacron terbaik yang ada saat ini. Dacron ini memiliki serat-serat daya kembangnya yang tinggi. Nah, ciri-ciri dacron ini adalah memiliki serat halus, berwarna putih, dan bobotnya ringan, tetapi sangat berkembang. Oleh sebab itu, sangat nyaman dipakai. Jika digunakan untuk isi bantal, bantal akan terasa sangat empuk dan lembut. Produk ini memiliki kualitas yang bagus dengan harga bersaing. Serat silikon polyester adalah bahan yang paling diminati oleh seluruh warga Indonesia. Kemudian kita akan memasuki contoh yang kedua, yaitu silikon. Silikon jenis dacron yang satu ini sangat populer di masyarakat. Dacron jenis silikon itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu kelas 1 dan kelas 2, atau grade B. Silikon kelas 1 memiliki serat yang sangat halus dan putih bersih, sementara itu silikon grade B agak kehitaman. Silikon kelas 2 harganya jauh lebih murah dibandingkan dari silikon yang kelas 1. Kemudian yang ketiga yaitu dacron reguler. Jenis dacron ini adalah bahan bakunya adalah recycle. Seratnya memiliki tekstur yang agak kasar dan kualitasnya di bawah dacron silikon maupun serat polyester dacron. Bahan ini kurang bagus jika digunakan untuk bahan seperti bantal, boneka, dan bed cover ataupun furnitur lainnya, karena sifatnya yang kurang lembut dan tidak mengembang. Jenis dacron itu tentu saja merupakan yang paling murah di pasaran. Kemudian ada rumus struktur reaksi monomer pembentukan polimer dacron atau polyethylene tereftalat. Yang pertama dari glikol, kemudian dari asam tereftalat terbentuklah dacron. Baik, kita akan memasuki subbab kedua mengenai proses dan reaksi berisi penjelasannya. Apa saja? Mari kita simak baik-baik. Proses polimer dacron. Nah, polimer dacron sendiri memiliki polimer sintesis atau polimer buatan.
Nah, polimer yang tidak terdapat di alam dan harus dibuat oleh manusia. Proses pembuatan dakron yaitu melalui sebuah reaksi esterifikasi. Nah, esterifikasi adalah tahap pembentukan monomer. Proses ini berjalan langsung karena gugus karboksil atau strip COO strip dari asam tereftalat bisa secara mudah bereaksi dengan etilen glikol, jadi untuk reaksinya tidak membutuhkan katalis. Kemudian reaksi dakron. Reaksi polimerisasi dakron merupakan jenis reaksi kondensasi, yaitu penggabungan dua jenis monomer yang berbeda dengan melepaskan molekul kecil dari gugus aktif. Dakron termasuk golongan kopolimer karena tersusun dari dua jenis monomer berbeda, yaitu etilen glikol dan asam tereftalat. Berikut struktur yang sudah tadi dijelaskan, yaitu glikol ditambah asam tereftalat menjadi sebuah dakron. Kita memasuki subbab ketiga, yaitu tentang manfaat sosial, ekonomi, dan budaya. Berisikan penjelasannya apa saja. Mari kita simak baik-baik. Kita akan memasuki yang pertama, itu adalah manfaat sosial. Hilon Indonesia telah membuat bahan dakron yang dibuat dari bahan-bahan baku Indonesia yang memiliki bahan yang mudah dicuci, cepat kering, tidak mudah kisut, dan mempunyai daya serap yang tinggi. Dakron merupakan suatu bahan yang agak keras, akan tetapi bisa digunakan untuk pengisian bantal, guling, maupun boneka agar terlihat lebih terisi dan terlihat rapi, dan memiliki bobot ringan dan mengembang dengan baik. Lalu, apa manfaat secara ekonominya? Nah, di sini ada beberapa manfaat secara ekonomi dari dakron sendiri. Nah, yang pertama ialah menghindari sakit akibat salah bantal. Perlu kamu ketahui bahwa dakron sangat baik dipakai untuk kamu yang sering sakit di sekitar leher akibat salah bantal. Pasalnya, bahan dakron dapat mengikuti dan menahan otot leher saat digunakan saat kamu terjaga. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan alergi. Mengapa? Karena dakron terbuat dari serat alami yang berkualitas sehingga sangat aman dan nyaman digunakan. Dengan material tersebut, kuman dan mikroorganisme lain yang biasa hidup di bantal tidak akan bertahan hidup pada permukaannya. Kemudian, yang ketiga adalah higienis. Selain itu, bantal dakron juga dinilai lebih bersih dan higienis karena terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tidak mudah menimbulkan debu. Untuk penderita asma, bahan ini pun dianjurkan dokter sebagai pengganti bahan kapuk yang menjadi sumber alergen. Kemudian yang keempat, mudah dicuci. Berbeda dengan bahan lainnya, produk yang terbuat dari material dakron sangat mudah dicuci, baik langsung maupun terpisah dengan isiannya saja. Pasalnya bantal dakron tidak akan mudah rusak. Maka dari itu, pemilihan bantal dan guling yang terbuat dari dakron akan sangat baik untuk kesehatan dan kebersihan. Yang kelima, praktis dikemas. Mengingat bahannya memiliki elastisitas tinggi, bantal dakron juga mudah dikemas. Hal ini sangat membantu dalam pengiriman maupun proses logistik sehingga dapat menghemat biaya ongkos kirim. Nah, yang keenam, yaitu lebih berhemat untuk pengeluaran perabotan rumah tangga. Manfaat lain yang bisa kamu dapatkan ketika menggunakan bantal dakron adalah dapat berhemat lebih banyak. Pasalnya, bahan dakron yang terbuat dari serat sintetis membuat jadi memiliki ketahanan yang mumpuni. Hal inilah yang membuat banyak orang memiliki material dakron dari bahan lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah tahan lama. Dakron merupakan suatu bahan yang tahan lama dikarenakan bahan dakron terbuat dari serat sintetis dan dapat berubah seperti bentuk semula walaupun setelah dicuci berkali-kali. Karena dakron terbuat dari bahan alami, bahan ini dapat dengan mudah untuk dicuci dan mempunyai daya serap yang tinggi. Oke, kita lanjut ke manfaat budayanya. Apa saja manfaat budaya dari dakron tersebut? Yang pertama, dakron dapat digunakan sebagai bahan serat tekstil yang bisa diekspor ke seluruh dunia. Yang kedua, keunikan serat dakron dan kualitasnya yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai produk baik. Yang ketiga, fungsi dakron yaitu sebagai bahan sandang untuk mengisi bantal dan boneka.
untuk kain, pita elektronik, serta bahan dasar film potret. Dan yang terakhir, kain dakron banyak digunakan untuk pakaian, jok, jaring, serta kain pelapis. Kemudian kita akan memasuki subbab terakhir, yaitu masalah yang ditimbulkan. Apa saja masalahnya? Baik, ada beberapa masalah yang ditimbulkan dari dakron, walaupun banyak sekali manfaatnya sampai kita bingung apa saja sih masalah yang ditimbulkan. Ternyata ada loh beberapa masalah yang ditimbulkan oleh dakron tersebut. Nah, yang pertama, semakin lama digunakan, bantal yang dibuat dari dakron semakin kempes dakronnya. Tidak bisa mengembang seperti semula bantal yang kita beli. Yang kedua, jika dilipat atau digumpalkan, yang dibuat dari dakron akan mudah mengempis, kemudian kualitasnya pun akan menjadi kurang baik dan menjadi tidak rata pada permukaan bantalnya. Ketiga, karakteristik dari bahan dakron mempunyai serat yang panjang, keset, dan tidak cerah, dan juga sedikit lebih kasar dari bantal silikon. Baiklah, sampai sini saja pertemuan kita pada kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.